Baik, kali ini kita akan membuat satu instalasi ya menggunakan ID Rack. Oke, saya sudah request tadi untuk boot melalui flash disk ya. Dalam hal ini saya akan membuat sebuah instalasi ya, membuat instalasi melalui flash disk nih di sini, melalui flash disk. Udah saya tancap ini. Nah, flash disk ini nanti akan menginstal sebuah VMware ya. VMware yang menjadi basis dari komputer ini. Ya, dari basis dari komputer ini. Nah, sekarang ini server sudah kita lihat ya, ID rack-nya lagi booting gitu ya. Lagi booting melalui flash disk. Nah, di sini saya nggak pakai Rufus ya. Biasanya kan kita bootable pakai Rufus. Nah, kita pakai Ventoy ya. Ventoy kita buat, silahkan di-download Ventoy, mungkin ada tutorial yang lain ya. Kita sudah siapkan flash disk untuk boot Ventoy ya. Dari Ventoy untuk menjalankan booting ISO VMware, yaitu saya menggunakan versi SQ8. Nah, ini ya. Oke, kita enter. Kita pakai boot normal ya. Kita enter lagi. Nah, ini kita install untuk SQ, untuk VMware yang versi 8. Nah, ini dia sedang booting. Sambil ngopi ya. Ini bagi kali pertama kalian yang mungkin menggunakan VMware. Nah, VMware ini luar biasa ya. Ya, saya pernah menggunakan Proxmox dan ini saya coba menggunakan VMware untuk operating system awalnya. Jadi nanti saya akan gunakan server ini untuk beberapa VM. Nah, tentunya ya, CPU yang digunakan harus support ya, support VMware tentunya gitu ya. Nah, saat ini saya baru juga di sini ada mereknya ya, merek motherboardnya itu saya pakai Dell Power8 R630. Oke, sambil ngopi memang enaknya begini. Ini mungkin agak cukup lama untuk proses instalasinya, tapi nggak masalah. Memang tidak secepat kita menggunakan Proxmox ya. Nah, nanti kita akan coba korek eksperimen ini sejauh mana. Tapi intinya sih, saya mengganti VMware saya yang sebelumnya saya menggunakan Proxmox. Ini saya coba belajar menggunakan VMware ya. Kalau beberapa referensi sih SQ ini atau VMware ini karena langsung menyentuh VM-nya itu langsung menyentuh ke physically gitu ya. Jadi informasinya yang pernah saya baca itu secara speed itu jauh lebih powerful di sini. Jadi lebih powerful dibandingkan mungkin dengan VM yang hanya di sisi aplikasi gitu ya. Maka ini perlu kita coba betul ini ya. Ini muncul ya merek motherboard yang saya gunakan atau CPU yang saya gunakan. Saya masih menggunakan Xeon untuk prosesornya i5-2680 versi 4 ya. Ini ada sekitar dua prosesor. Saya menggunakan dua prosesor dengan memori 32 GB.
Cukuplah untuk eksperimen. Jadi ini sudah support VMware ASCII versi 8.02. Lalu untuk apa sih ini nanti sebenarnya? Ya sebenarnya saya pengen eksperimen membuat sebuah virtual mesin yang nantinya saya bisa manfaatkan untuk beberapa aplikasi hosting saya sih sebenarnya. Meskipun ya secara perawatan tentu akan punya banyak hal yang bisa di apa diamankan gitu ya. Karena dari sisi alat peralatan ya hanya sederhana. Saya kebetulan punya IP public, satu IP public yang nanti yang terkoneksi dengan PowerEdge R630 ini. Dan saat ini saya tidak secara fisik saya melihat CPU saya ini ya, server saya ini secara fisik saya nggak lihat. Jadi ini ada di ruang sebelah gitu. Jadi ada di ruang sebelah dan saat ini kita bisa melakukan remote ya, untuk instalasi menggunakan remote. Mereka atau dalam hal ini R630 ini sudah dilengkapi dengan iDirect ya, yang berfungsi untuk melakukan remote ya, remote gitu. Ya ibaratnya apa ya? iDirect itu komputer di dalam komputer. Jadi ada komputer kecil gitu ya yang memang dimanfaatkan untuk melakukan remote BIOS, remote OS gitu ya. Ya semuanya kita bisa lihat di sini. Nah ini proses instalasi masih berjalan. Sambil minum ini enaknya kan gini ya. Ya. Oke, saat ini tampilan seperti ini untuk VMware. Kita pilih enter untuk melanjutkan dan kita tekan F11 untuk menyetujui. Jadi tekan yang bagus-bagus saja ya kalau pilihan seperti ini. Nah, ini harddisk yang tersedia di sana. Saya ada sekitar dan harddisk ini sudah dalam bentuk RAID ya, RAID gitu ya. Ini saya harus pilih enter untuk continue. Dan kita mau upgrade atau mau install ulang gitu ya. Saya mau install ulang, install override ya di sini ya. Saya install override ya, tulis ulang lah. Oke, kemudian masukkan password yang nanti digunakan untuk login. Tidak match ya. Kita ulangi. Ini keyboard saya sepertinya ada kendala di wirelessnya ya. Saya ulangi lagi. Pelan-pelan aja. Oke, saya klik enter. Password, passwordnya kurang oke ya. Ya wes, di passwordnya kurang kuat. Nah oke, saya enter. Lalu ini kita oke lagi, enter. Dan this disk will repair this unit
Ya, artinya kalau kita tekan F11 berarti ya kita install ulang gitu ya. Kayak kita install ulang. Kenapa ini tadi saya install ulang? Ya, saya tadi ada kendala di di virtualannya ya. Jadi ketika saya membuat sebuah virtual mesin ya, saat virtual mesin Linux gitu ya, ternyata LAN-nya itu nggak dapat IP. Jadi DHCP-nya nggak jalan, statiknya yo sama nggak jalan ya. Jadi sepertinya ada kendala tadi. Nah, saya baru ngeh setelah beberapa modulnya itu saya hapus. Nah, ini kita bisa enter untuk reboot. Nah, ini layar yang ada di server ya. Otomatis dia akan reboot. Nah, udah reboot. Nah, ini tampilan BIOS awalnya. Saya coba F11 ya untuk booting melalui ya, coba saya F11 saja untuk booting melalui hard disk ya. Jadi tadi saya booting melalui flash disk. Nah, ini tadi sama seperti yang tadi ya. Saya klik ini menu boot ini dan saya pilih yang nomor atas ya. Yang atas itu berarti write-nya. Jadi dia akan booting melalui hard disk. Oke, sambil ngopi lagi. Wah, habis ini. Cukup menarik dan penasaran sebenarnya bagi saya karena ini pengalaman yang baru sekarang gitu ya. Artinya sebelum punya alat ini saya belum mencoba untuk membuat sebuah VMware yang saya install di seperti ini. Nggak tahu ini kalau di PC biasa apakah bisa jalan, nanti kita cobalah tutorialnya. Tapi saat ini saya memang menggunakan CPU khusus server ya, Xeon ya, Xeon R630 punyanya Dell. Oke, ini prosesnya. Mungkin video ini agak cukup panjang ya, karena memang ya proses instalasi ini sangat teknis sekali gitu ya. Kecuali kalau nanti rekan-rekan mau mencoba sendiri, itu nanti akan tahu pengalamannya. Tapi secara konsep yaitu tadi sama ya, kita melakukan booting pertama melalui flash disk, di mana kita siapkan flash disk yang sudah terisi dengan VMware SKXC ya. Bacanya apa ya? VMware saya seringnya. Nah, kita sudah dapatkan IP. Jadi IP-nya kita mendapatkan IP 7 untuk kita bisa akses melalui browser. Nah, ini halaman iDirect yang tadi saya ceritakan. Jadi iDirect ini berfungsi untuk melihat melihat tampilan dari komputer kita gitu ya. Nah, tadi OS kita sudah terinstall VMware-nya di IP 192 ya. Nah, ini kuning ini ya. Udah kelihatan kan? Nah, sekarang kita akses. Nah, ini
7 dan kita bisa kendalikan di sini. Nah, gitu. Nah, untuk loginnya silahkan masukkan root dan passwordnya silahkan masukkan sesuai password yang sebelumnya tadi dibuat. Oke, seperti ini. Nah, ini halaman pertama yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini rekan-rekan. Jadi kita sudah berhasil melakukan instalasi ASCII ya, host client atau VMware ya, VMware. Nah, ini contohnya untuk hasil hostnya ya, host yang kita gunakan. Untuk ini CPU-nya pakai 28 core, 88 CPU ya, kali berapa ya? Ya 28 core aja ya ini. Di sini ternyata 88 core, 28 core ya. Oke, seperti ini. Jadi ini ya, pakainya IP ini untuk IP address-nya. Nah, sekarang kita akan membuat VM. Nah, mungkin secara terpisah nanti kita buat video yang lain ya. Nanti saya potong video ini untuk pembuatan VM. Nah, tapi ini saya lanjutkan. Proses untuk pembuatan VM, rekan-rekan, dari tampilan ini. Ya. Dari tampilan depan ini, setelah kita berhasil login, silahkan untuk membuat VM, kita klik virtual machine yang ada di sini. Nah, namun kita bisa perhatikan di sini dulu untuk jaringan yang kita punya. Jadi kita sudah punya network ya, network di grup ini ada VM network ya, ada VM network, ada switch ya, switchnya ada 2 di sini. VM network itu VLAN-nya ID 0 ya, kemudian coba kita back lagi, kemudian yang fisik ya, LAN yang secara fisik itu sebenarnya kita punya 4 LAN, cuman yang terkoneksi hanya 1 LAN saja ya, yang terkoneksi 1, kemudian VM kernelnya itu baru 1 di sini. Nah, saya ada kegagalan di sini tadi ya. Jadi apakah ini nanti bisa kita coba di sini dengan kita membuat VM kernel dulu. Jadi sebelum kita nanti akan ditanya pada saat kita membuat virtual machine, kita nanti akan ditanya VM atau port yang akan kita gunakan. Nah, misalnya seperti ini, kita coba buat. Nah, berhasil ya. Jadi VM networknya itu tadi saya buat VM K1 dengan IP address-nya ini tadi DHCP ya. Ini nanti akan keluar di kolom IP address di sini. Kalau kita refresh, coba kita refresh. Nah, udah keluar dapat IP 16. Nah, kita coba sekarang untuk VM-nya. Create VM. Kemudian di sini kita masukkan OS-nya ya. Misalnya ini kita buat MHK untuk nama VM-nya. Kita Linux dan saya coba akan install CentOS 7 ya. Saya senang CentOS 7, ini masih versi lama. Nah, storage-nya tadi kita sudah ditanya ya. Storage-nya pakai storage yang ada. Kita next saja. Nah, di sini yang penting, custom setting. Nah, custom setting di sini kita akan ditanya ini loh, networknya ini kok nggak muncul gitu ya. Ini yang jadi masalah tadi ya. Ya, jadi yang masalah tadi di sini. Coba kita hapus dulu aja yang ini ya. Saya kok agak VM sebentar. Saya kembali ke sini, yang VM K1 ini coba saya hapus. Ya. Jadi kita next, tadi kita buat MHK.
Untuk eh operating sistemnya kita pakai CentOS 7 dan harddisk core-nya kita pakai 2 core dan ini kita kasih 50 GB aja. Nah, ini keluar ya. Jadi di sini itu udah keluar VM Network gitu loh. Nah, ini yang saya nggak paham ini. Tadi saya belum berhasil mendapatkan apa yang disebut dengan VM Network di sini gitu ya. Kenapa VM Network di sini itu bisa keluar? Sementara kalau tadi saya buat grup baru ya, misalnya ini saya buat grup baru. Networknya kan tadi ada grupnya, di sini ada VM Network. Saya coba buat grup baru ya, di sini misalnya MHK. Gini ya. Kemudian switchnya saya tetap pakai switch 0, ID VLAN-nya 0 nggak apa-apa lah. Nah, gini ya. Nah, coba kita buat di sini apa yang bisa keluar. Ini yang tadi saya agak kesulitan di sini. Sebenarnya untuk buat VM-nya, untuk buat OS-nya ini mudah, instalasinya tinggal next saja ya. Hanya saja saat kita buat ini, kita nggak dapat LAN-nya. Nah, ini ternyata nggak bisa kan, VM Network. Jadi di sini ada VM-nya VM Network. Nah, di sini hanya VM Network. Padahal ini kalau dilihat sama ya. Tapi di sini tidak kebaca. Coba saya hapus. Yang VM Network ini saya coba rename misalnya. Kalau di permission all user sih, all user atau apa nggak tahu ya di sini ya. Kita coba edit. Oke, misalnya itu ya. VM Networkku, nah, saya tambah ku. Oh gini, atau kita coba yang untuk nick. Yang nick ini kita buat root dan di sini link only dan ini kita pilih yes. File backnya juga yes. Ini juga yes, coba ya. Tadi kan gini ya posisinya itu nicknya itu no semua kan, ini no yes. Ini kita ganti link dan ini kita kasih root port ID. Nah, apakah nanti bisa atau enggak? Nah, kita coba buat. Jadi ini cukup dilihat dulu ya, saya juga baru coba-coba ini. Next. Kemudian VM-nya masih tetap ya. Nah, saya coba apakah dia nanti oke atau enggak. Kita next dulu dan oh ya, untuk harddisknya tadi kita belum sesuaikan ya. Harddisk dan core-nya kita kasih 2 core dan memorinya 2. Ini kita kasih 50 GB aja. Nah, untuk instalasinya kita harus dari kalau kita pilih host device ya, mungkin tidak ada di sana. Jadi kita harus menggunakan di sini. Nah, kita harus upload ini rekan-rekan. Kita harus upload CentOS 7 dulu. Ini lumayan juga ya.
Jadi kita harus upload CentOS kita dulu. Jadi kalian bisa upload beberapa. Kalau misalnya punya TrueNAS bisa diupload juga TrueNAS di sini. Ada 2 file yang terupload gitu ya. Nah, kita coba lihat speed apa? LAN-nya ya, berapa speednya. Nah, ini mentok ya. Saya kebetulan masih pakai 100 Mbps saja ini untuk modemnya. Jadi hanya bisa segini. Mungkin kalau ini saya taruh di bawah mikrotik saya, speednya bisa gigabyte ya. Ini perlu juga kita coba ini sebenarnya. Kalau bisa gigabyte mantep. Nanti kita tinggal tunnelingnya di NAT-nya di mikrotik sebenarnya. Ya mentok kan 100 Mbps. Cukup panjang ya teman-teman ya videonya. Ya, saya stop dulu videonya.